Oke. Ini sama saja nih. Berarti ini tadi ada dua parameter. Yang awal itu kode kelas. Yang kedua itu nama ya. Nama. Nah, biar nanti ini lebih fleksibel ya lebih fleksibel gitu lah. Kita taruh di fungsinya. Fungsinya bisa dikasih parameter di sini berarti kode kelas. Di sini kita contohkan apa langsung di sini diisi value-nya, nilainya. Nggak usah lah ya, ditaruh di sini aja. Parameter ada nama. Berarti kalau ini pakai dollar, di sini pakai dollar. Karena kita yang pada kelasnya, ya, kita mendeklarasikan parameternya di fungsi. Jadi nanti kita mau memanggil fungsi yang di dalamnya terdapat parameter kode kelas dan nama. Kita save, kemudian ini nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai Excel, cuma aku pakai query langsung nama store prosedurnya. Tadi saya bikin nama apa ya? Spesialis siswa ya. Begitu ya. Kemudian apanya? Kelasnya tetap master siswa. Kelas apanya? Yang atas. Yang atas ini? Tetap atas. Itu kan kita bikin fungsi baru ini. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan ini. Nah, ini kelas atasnya benar. Kelas atas mah? Ini? Yang master kelas model. model itu. Oh ini? Sama saja. Kan di dalam kelas kita bisa membuat banyak fungsi. Oh iya, ini masih satu kelas ya? Iya, satu kelas. Satu model itu bisa banyak fungsi. Ini kan fungsi satu itu get all, yang kedua itu get store procedure. Nah ini nama fungsinya ini get store procedure. Ini penamaan, untuk penamaan ini bebas. Yang penting pas kita nanti mau panggil itu di sini diterapkan. Kita bikin fungsi lagi baru di controller ya, sama saja. Nanti kalau kita mau bikin fungsi update juga masih dalam satu model. Jadi enggak, satu model itu untuk memanipulasi satu tabel biar lebih enak nanti. Jadi di sini nanti ada fungsi untuk menampilkan, untuk menghapus, untuk mengupdate atau menghapus, update untuk menambahkan. Seperti ini saya namakan fungsi index or. Itu harus ada indeksnya. Nggak harus, itu cuma penamaan saja. Kita dari sini aja. Ya. Prosedur. Function, tapi ini kok merah ya? Public function, enggak ya? Ini kan masih sama. Kita load modelnya, dan kita coba vardam ya, vardam saja. Jadi kan kita sudah membuat fungsi master siswa model ya, dengan nama get store procedure, kemudian di dalam fungsi itu ada parameter kode kelas dan nama. Nah, kita akan panggil di sini. Nanti di sini kita ini dihapus saja biar enggak. Di sini kan fungsinya kan di model master siswa model kita mau panggil nama storage. Ini kebanyakan R ya. Ini sih nggak apa-apa asalkan sama di sini. Iya. Tapi biar nggak membingungkan gitu. Kita sesuaikan. Nah, kemudian sini langsung kita isi nilainya itu bisa. Berarti kita mau menampilkan, kita contohkan ini kan berarti kan kita mau menampilkan siswa dalam satu kelas itu ada siapa saja begitu kan. Kita coba cek dulu di tabelnya. Jadi sini ya, misalkan kita mau
menampilkan dengan kode 06 ya. Ini ganti saja 06. 06 berarti kalau ada 0 di depan kayaknya itu string. Namanya kita kosong saja. Setelah kita mau menampilkan semua siswa yang ada di kode kelas 06. Kita redam ya, kita coba jalan apa enggak. Di sini berarti tadi kita dikontrol bikin fungsi apa ini? Start procedure. Berarti yang ini di URL-nya diganti start procedure. Ada error di sini ya. Nah, jadi kita ini kan di sini ada kata di sini nih. How to undefined method CIDP result get di sini. Jadi ada get ini tidak terdefinisi istilahnya begitu. Nah ini di sini juga dikasih tahu ininya. Lokasinya itu ada di mana? File name di model master siswa model line number 19 berarti di line 19. Kita cek di master siswa model line 19. Nah, jadi kalau ini enggak pakai get, langsung result. Kok datanya kosong? Karena namanya belum diisi, kan pakainya N. Oh iya, makanya N ya. Nanti itu harus diganti OR. Sebentar, itu enggak. Kalau N N ketik itu berarti harus diisi semua. enggak harus. Kalau N kan itu cuma operator untuk memberikan bahwa ketika dua nilai itu benar, maka akan keluar. Ya, maka akan benar. Berarti ketika pakainya N, namanya juga dikosongkan nggak masalah. Ketika pakai N, Kan parameternya kita tadi pakainya N nggak? iya, bukan parameternya. Kalau N itu operator. Operator, Maksudnya iya, yang kita buat di parameter tadi, iya, itu kan pakainya nama kode kelas dan nama. iya. Jadi kan tadi kan kalau fungsi ini kita mau menampilkan siswa dengan kode kelas 06 dan nama itu Namanya itu berarti kan harus diisi. like, iya. Ini karena kurang perintah ini sebenarnya. Apa namanya? Ya yang kemarin kan kalau ada persen itu Mirip. iya. Serah. Iya, persen kan terserah. Kalau ini kan sama saja nanti dan kode kelas dan nama Salah. namanya kalau iya kalau ada persen. Tapi kalau nggak ada persen kan namanya sama dengan kosong. Nggak ada nilainya kan. Nah, berarti ini tadi udah benar ini. Apa ada petiknya ini? Oh, masih kosong. Kita coba lagi. Coba aja yang N-nya tadi diganti OR. Yang N-nya diganti OR. Itu tadi di Start procedure. Di sini punya saya nggak muncul kok. Cari banyak banget ya. kalau nggak dicoba dulu di Excel. Cari, oh ya, cari siswa di mana? Ini kan tabel latihan program maintenance store prosedur. Ini kan sudah bikin ini kan. Lihat store prosedurnya kok nggak ada di sini kok. Tuh nggak ada. Apa perlu di refresh ya? Oh, iya. Coba kita eksekusi ya. Kok cuma komplit ya? Untuk menampilkannya pakainya Excel. Oh iya. Nah, pintar nyatakan. Saya lupa. Iya benar. Ini belajar bareng ya. Cari siswa. Kemudian parameternya. Sini ya. Oh ya masih kosong. Coba kita kasih.
Oh iya modul ya. Jadi di sini tadi harusnya muncul nih. Di mana? Ada persennya. Iya. Jadi apa nih? Ini kasih persennya. Ini kan sama aja kan? Iya. Yang ini saya sama aja. Jadi ini harusnya ada nilainya ini. Tapi kok nggak ada. Nah, saya itu dulu. Ini dulu. Ampun. Boten ampun mau. Sip niku. Result. Coba ini ya. Jadi kayaknya itu apa namanya? Coba itu aja. Ketiknya ikut Yang kebaca. namanya itu nggak usah dikasih persen di situ. Persennya di mana? Di yang tadi yang apa? Cara prosedurnya. Yang di CI-nya. Bukan modul, tapi yang ada yang CI. Yang master siswa PHP. Di sini. Ya. Dari itu kayaknya pengaruh itu petiknya. Mungkin ya. Tapi kalau ini petiknya pakai yang depan satu. Tadi kayaknya itu. Jadi kalau petik bukannya itu petik. Coba deh. Tadi pakai ini nggak muncul tadi. Nah, jadi petiknya itu ikut kebaca. Jadi petiknya itu ikut kebaca di parameternya. Nah, kalau ini error, jadi harus ada petiknya. Nah, untuk mengantisipasi itu pakai petik 2 pembukanya. Di sini pakainya petik 1. Nah, sama. Persennya mau di sini atau ada di mana? Tapi kalau biasanya biar lebih enak sih persennya ini ditaruh di store prosedurnya. Jadi di sini tadi nggak perlu. Iya. Iya sama saja sih kalau misalkan. Ini. Coba di store prosedur. Iya. Store prosedur. Saya modify ya. Jadi nanti di fungsinya yang tadi tambah. Ini kalkulatornya kalau di SQL Server saya belum terlalu paham ini. Coba. Fungsinya apa seperti ini bukan? Coba ya. Saya hilangkan ya. Biasanya. Oh ya. Jadi kalau mau menuliskan di persen di sini itu ketik dulu, kemudian di ini ada operator tambah. Jadi untuk menyatukan bahwa nanti di parameter nama itu di depannya itu ada persen. Kemudian di belakang juga pakainya ini tambah.
kalau di SQL Server. Tapi kalau di Jenengan itu sudah ada pesannya nggak? Sudah ada pesannya belum ya? Yang mana tuh? Itu baru dia. Nah, kalau itu berarti kita samakan aja. Kita taruh ya iya. Jadi di parameter pas kita menuliskan pencarian itu nggak harus kita menuliskan Persen. persennya lagi. Iya. Ya, kalau mau itu ya berarti di store prosedurnya dirubah dulu. Nanti di sini tinggal langsung parameter ini kosong. Jadi kita kan tadi kan Berarti ini tadi tabelnya belum ya? tabel apa? Kan masih acak-acakan lagi. Yang mana? Ini Oh, belum dibikin tabel. Oh, iya. Kalau mau itu berarti kita buat view. Nah, mudah nggak apa kok jasa. Main ya. View apa? Master. Jasa pemajangan master. Apa mau kita namakan SP? view tapi dari View berarti view SP status. biar Prosedurnya apa namanya Mas Tadula? SP. SP cari siswa berarti. View dari SP cari siswa. Dot HP. Nah, kita di sini buat HTML lagi ya. Lain apa ya? Ada itu ya? Seru. Oh, ya. Data siswa dengan start prosedur. Nah, di sini kita buat tabel. Kita copy paste aja lah ya. Beban nulisnya kok. Ya udah. Nah, enaknya gitu kalau udah bikin satu nanti yang lain mengikuti. Nah, ini ya, dengan store prosedur. Ini ya. Berarti data siswa dengan store prosedur. Jadi kita di sini bikin ininya dulu ya. Kalau mau menampilkan pakai view kan kita kan di kontrolnya kita harus buat ininya dulu. Load view. Yang mau di load itu view apa dan isi datanya itu dari mana kayak gitu kan. Load view SP cari siswa. Datanya ini diambil dari ini. Sama ya. Kita samakan saja. Penamaan SP cari siswa itu dari tadi Mas, dari View-nya. dari mana? Ini untuk ini kan kita mau meload view ketika kita memanggil fungsi store prosedur. Nah, untuk meload view itu harus sama dengan file yang kita buat. Tetapi .php-nya kita hilangkan. Berarti kan kita buat view dengan nama vw.sp-cari-siswa.php. Nah, ini harus diperhatikan juga itu apa? Besar kecilnya. Tadi kan saya buat seperti ini. View sp. Nah. Kita ngelotnya dari Iya, ini view-nya di sini. Coba kita tampilkan ya. Kan muncul terus prosedur dengan kelas. Saya tambahkan apa? Text heading ya, biar itu ya. 3 saja. Besar. Oh, nggak otomatis sih. Iya, otomatis. Data siswa kelas 06 itu apa? Ini tidak ya. Sanawiyah, itu sanawiyah. Oh, tiap itu beda berarti. Saya juga punya isi sendiri. Nah, 06 itu 6 ibtidah. Nah, itu. Ini kalau dengan store prosedur. Nah, bagaimana nanti biar itu lebih apa namanya? Lebih fleksibel lagi. Kalau ini kan sudah dibatasi dengan yang isinya cuma 6. Nah,
Nah, kalau mau lebih fleksibel, biar nanti kita mau bebas mau menampilkan siswa dengan kelas di mana kayak gitu, Iya. kita tambahkan di sini di controllernya. Controller kan yang kita akses melalui URL. Iya. Nah, tadi kan kita mengakses fungsi store prosedur, tapi tanpa parameter. Parameter kita langsung set di sini kan. Nah, itu bisa juga parameter itu di set di fungsinya. Berarti sini tambahkan kode kelas. Jadi kalau itu kita masukkan di sini. Set. Ya kan? Jadi kan nilai ini nanti ditentukan melalui parameter di controllernya di sini. Kita ganti saja kode kelas. Untuk mengaksesnya bagaimana? Di URL berarti kan kita tinggal ditambahkan di sini, tambahkan garis miring kode kelasnya. Kan ini kan 06. Nah, dan 01. Jadi nanti lebih fleksibel lagi. Ganti-ganti. Oh. Ya. Jadi semua itu dimasukkan ke dalam parameter untuk isinya. Jadi tidak tergantung dengan nilai yang kita set, tapi tergantung dari kita memanggilnya. Iya, kita mau manggilnya melalui apa. Gitu. Ini mau ditulis dulu Pak, lanjut ke menambahkan. Kita lanjut aja nggak apa-apa. Kita bikin. Kita rekam, kita lanjut aja bisa. Nah, ya itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kan kita sudah membuat menampilkan data siswa. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengisi data siswa? Data siswa apa? Data kelas dulu. Data kelas saja ya, nanti data siswa dibikin sendiri lah. Gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat fungsi insert, kita menggunakan model yang sudah ada saja, model master kelas, karena kita mau menambahkan fungsi untuk menambahkan data ke tabel master kelas. Jadi kita bikin fungsi lagi, ini kok bisa saja. Lebih enak itu kita namakan fungsi tersebut dengan nama tambah ya, tambah data atau tambah saja, tambah kelas bisa. Nah, ini sama saja sebenarnya fungsinya, kita baca di dokumentasi sini model. Nah, ini ada insert entry. Kalau ini sebenarnya sih kalau ini bebas ya untuk penentuan parameter. Ini kan sama saja menentukan parameter. Ini kan ada judul, ada konten isinya apa. Kalau fungsi utamanya cuma ini. Set. Iya, insert. Ini dihapus saja ya. Set. Nah, insert, nama tabelnya apa? Master kelas. Nah, untuk parameter kita tambahkan di sini. Apa berarti? Kalau ini sih bebas namanya. Data kelas misalkan. Kan master kelas akan kita isi dengan data kelas. Yang di dalamnya ada kode dan nama. Jadi ini cuma mengeset parameternya saja. Berarti parameternya cuma satu. Iya, cuma satu, tapi nanti isinya banyak. Kan karena di master kelas kan nanti ada kolom kode kelas dan nama kelas. Jadi ini perintahnya ini. DP insert untuk menambahkan. Cukup pendek ya. Oh, cuma seperti itu. Iya, ini kan cuma pendekasan di model. Dan nanti kita mau mengisi parameternya itu di controller sini. Berarti kemarin yang sudah kita buat itu master kelas. Kita buat fungsi baru
dengan nama function namanya tambah kelas. Karena tadi di model kita menambahkan parameter, ini juga biar nanti lebih fleksibel, enggak itu tambahkan parameter. Jadinya sama, kita load modelnya dulu, kemudian kita panggil fungsinya, ya kan? Tadi fungsinya apa? Fungsinya itu Tambah kelas. Ini bukan fungsi ini ya, tapi ini memanggil fungsi yang ada di dalam model master class. Berarti yang ini, yang di dalamnya itu ada parameter data kelas. Ini tapi kalau namanya beda gimana? nggak apa-apa. Biar nggak bingung. Oh ya, Tambah misalkan ini apa ya? Oh, Ini kalau ini sih nggak ada ketergantungan nama lah ya. Nggak ada, kalau beda model sama kontrol itu nggak ketergantungan. itu aja yang berbeda ini ya. Yang di sini ya, apa ya? Insert data. Ini parameter ini isinya apa? Kalau seperti ini kan, ini belum tahu nilainya itu apa. Kan yang itu yang nama yang sama kan itu tambah kelas itu. Oh ini, oh biar nggak bingung ya. Itu dari situ apa dari? Oh ini tambah saja ya, tambah saja ya. Jadi nanti kita akan membuat URL dengan nama tambah. Oh berarti itu yang masuk di URL. Iya. Kalau yang kita buat fungsi di controller itu yang nanti kita akses melalui URL. Oh yes. Kalau itu kita langsung buat itunya saja. Nah, seperti kan nanti kan kita mau membuat nama apa, menambahkan kelas. Ini kan belum dideklarasikan kan ya. Insert data itu apa itu? Berarti kita deklarasikan dulu di sini. Nah, karena di sini fungsinya insert itu membutuhkan data seperti ini. Oke. Lagi ini kayaknya, kemudian isinya. Biar lebih spesifik saya ganti aja ya, nama kolom. Di sini value-nya, isi nilai, isi kolom. Ya. Jadi itu jumlahnya nanti mengikuti susunan yang akan kita mau isi. Kita cek detailnya ya. Kita kan kemarin sudah buat tabel kelas, master kelas ya, yang di dalamnya terdapat kolom kode kelas dan nama kelas. Jadi di sini diisi kode kelas, kemudian isinya nama kelas. Kok isinya nama kelas? Oh, kode kelas satu. Oh ya, berarti kan kalau kode kan kemarin kita buat yang unique atau primary ya. Jadi kita lihat dulu yang belum ada kode tersebut belum terpakai. Seperti ini. 13 ya. Isinya 13. Kemudian kan ada 2 kolom. Artinya koma. Ininya sama. Ini berarti kan kolomnya apa? 10 menit ya. 10 menit selesai lah. Nama kolomnya nama kelas. Kemudian kita mau diisi apa ini? Mahat Ali ya. Mahat Ali. Nah, kita itu aja. Mahat Ali kan tulisannya begini ya. Ali 1.
Nah, ini kan kalau di sini pakai petik, kemudian di sini ada petik 1, itu nanti kalau dalam PHP itu dikira ini sebagai penutup dari ini. Jadi di sini dihitung petiknya 3. Jadi nanti ada error. Lah untuk membatasi itu kita tambahkan di sini backslash. Jadi kalau ditambahkan backslash, jadi petik di sini itu dibacanya tetap string. Tapi nanti pas dikeluarkan di database itu langsung nggak ada backslash-nya. Coba kita cek ya. Oh, ini areanya belum ada titik koma ya. Coba kita eksekusi ya, master kelas fungsinya tambah. Jadi URL-nya kita di sini ada master kelas di sini apa? Master kelas tambah. Kan cuma begitu. Nah, ini kontrolnya apa, kemudian fungsinya apa. Tambah. Kita enter. Di sini kan nggak di sini nggak ada apa-apa. Karena di sini kita nggak mengeluarkan nilai apa-apa kan. Jadi kosong. Coba kita cek di database apakah itu tereksekusi apa enggak. Ini nggak ada reload-nya ya. Refresh. Mana refresh? Nggak ada lah. Oh, ini diulangi aja ya. Nah, kan sudah masuk ya. Oh iya. Masuk. Itu kita menambahkannya lewat fungsi. Nah, ya. Nah, bagaimana kan kalau biasanya kalau ke pengunjung kan ngisi datanya kan Tidak lewat sini. nah ya, pakai formulir lah istilahnya. Nah, berarti kalau mau itu kita buat di view-nya. Kita buat saja nama VW tambah ya. Oke. Nanti tambah bisa tambah master kelas, bisa tambah master siswa. Berarti Tambah master kelas. .php. Nah, di sini kita buat halaman itunya. Kita ke tambah master kelas. Nah, kalau di HTML ya, kalau kita mau menggunakan form, kita coba di sini buka di Retri School ya, HTML, kemudian form ada nggak? Nah, ini HTML form. Nah, jadi kan nanti kan kita mau membuat inputan seperti ini lah kurang lebihnya ya. Iya. Sini sudah dijelaskan form. Nah, di sini juga ada keterangannya ya. Nanti kalau kita mau menggunakan form di sini di dalamnya terdapat tag yang namanya input element. Nah, ini kan digunakan untuk form element. Nah, di dalam input juga nanti kita bisa mengeset tipe dari input tersebut. Nah, di sini kan ada keterangannya. Apabila kita membuat form dengan input tipe teksnya, itu akan menampilkan single line, berarti satu baris teks inputan atau biasanya seperti ini. Ini tipenya teks. Kemudian ada tipe radio. Kalau radio, tahu ya kalau kita membuat selection atau option, misalkan ada itu pemilihan jenis kelamin. Jenis kelamin kan nggak mungkin ngisi laki-laki, perempuan. Nanti bisa beda-beda. Iya.
Pilihan. Ini Oh, checkbox juga sama. Tapi bedanya radio dengan checkbox, kalau radio button itu cuma yang bisa dipilih itu satu. Beda dengan checkbox. Checkbox itu bisa lebih dari satu. Misalkan kayak hobi, kita mau menambahkan hobi. Hobi kita bisa memilih lebih dari satu kan bisa. Nanti kan bisa ada kayak sepak bola atau tontonan yang lain. Itu apa peruntukannya beda. Kemudian ini submit. Ya untuk ketika form itu diisi, submit itu kayak actionnya. Itu mau diarahkan kemana nanti bisa itu. Bedanya sama button? Bedanya sama button ini display submit button, display click button. Kalau button ini cuma seperti ini. Jadi kan nanti kalau di form itu kita bisa menambahkan action, itu istilahnya apa ya? Ketika tombol itu diklik, itu akan dilarikan kemana? Akan mau apa? Ya, terpengaruh kemana gitu. Itu kalau pakainya submit. Tapi kalau button itu cuma button. Kalau diklik ya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Iya, kecuali kita menambahkan di sini atribut. Kalau misalnya kita mau pakai JavaScript lah istilahnya begitu, itu bisa pakai ini. Nanti ketika ada inputan tipe button itu actionnya mau kemana itu pakai JavaScript bisa. Tapi kalau untuk yang seperti ini HTML biasa itu pakainya yang submit. Nah ini sudah dicontohkan ini seperti ini ya. Jadi ini ada label ya untuk memberitahu ini namanya. Jadi kalau kita menuliskan script HTML seperti ini nanti keluarnya seperti ini. Nah ini kan kalau radio button ini yang diklik cuma satu, beda dengan checkbox. Checkbox itu bisa memilih lebih dari satu pilihan. Bisa semuanya. Nah, tapi nanti yang akan kita pakai kan yang seperti ini kan, yang form seperti ini ya, kita copy saja di sini. Nah di sini kan ada form, actionnya nanti mau mana? Gitu. Kita copy saja. Kita paste di sini. Di sini kita ganti dengan nama kode kelas. Nah, untuk ininya juga kita sesuaikan untuk apa, ada ID dan name. Kalau ID sih ini nggak di set nggak apa-apa, karena kita nggak menggunakan JavaScript. Kalau ID biasanya untuk digunakan untuk itu. Tapi kalau kita mau menambahkan ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau dihapus juga nggak berpengaruh apa-apa. Jadi cukup input tipenya apa, kemudian ada name. Name di sini yang nanti akan kita gunakan ketika formulir tersebut kita submit. Itu name. Jadi di sini kita sesuaikan dengan nama kolomnya, kode kelas. Label di sini kan apa? Nama yang keluar di browsernya nanti. Nama kelas. Ini hapus saja. Ini ID-nya juga dihapus, tinggal name-nya saja. Nama kelas. Ini value untuk mengisi ya. Jadi kalau di sini ya. Ini kan otomatis di sini sudah ada John. Sama kan? John. Tapi itu bisa diganti. Itu bisa diganti. Kan karena itu kayak contoh ya. Iya. Tetapi bisa dihapus. Tapi bisa dihapus. Itu beda dengan ini. Value sama di sini juga bisa yang menggunakan placeholder. Ini placeholder. Nanti ada bedanya.